Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Kak Radian. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita akan ngobrol ya sama Kak Radian. Kemarin hari Jumat ya kita bertemu mungkin secara tidak sengaja ya dan berlanjut ke Zoom. Kita akan mulai mungkin sesi awal ini boleh Kak Radian perkenalan dulu ke teman-teman. Ini nanti yang akan nonton itu beragam ya. Siapapun yang berhubung dengan channel YouTube Al-Fatih Zimani mereka akan nonton tayangan ini. Silakan Kak Radian. Oke, sebelumnya selamat malam buat teman-teman juga selamat pagi, siang, dan malam. Bapak Agus Sujarwo, saya manggilnya Pak Awo karena dulu kita manggilnya satu angkatan gitu ya, sama teman-teman juga. Eh, Perkenalkan nama saya Radian Muhammad Syamsuddin Mangundiharjo, gampangnya dipanggilnya Radian aja. Alhamdulillah tahun 2025 saya keterima di jurusan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Ya, jadi belum masuk karena masuknya masih nanti tanggal 14 Agustus. Mungkin nggak tahu ini video bakal diupload kapan, tapi intinya saya masuk pada tanggal itu. Jadi sekarang belum masuk gitu ceritanya. Oke. Videonya kan diupload sebelum masuk mudah-mudahan ya. Jadi sudah semakin menyemangatkan Kak Radian mudah-mudahan. Oke Kak Radian. Eh, teman-teman mungkin untuk informasi ya. Jadi Radian ini murid bagus dulu ketika di SMP. Satu hal yang unik sebelum kita bicara ITB. Kak Radian ini adalah salah satu lulusan akademi COVID ya. Jadi dulu di awal-awal Ya, akademi COVID. Di awal belajar di mungkin kelas 7 atau kelas 8 ya. Belajarnya sempat menikmati sesi pembelajaran jarak jauh. Nah, satu hal yang unik dari Kak Radian ini, setiap kali Pak Agus menggelar Zoom meeting, karena dia ini nggak pernah yang namanya tampilan layarnya itu kondisi off, pasti selalu terbuka. Ini mungkin boleh sedikit cerita Kak Raden. Ini kan di saat orang-orang mungkin ya merasa udahlah yang penting off, yang penting tersambung, tapi Kak Raden sepertinya kenapa sih mesti harus terbuka layarnya seperti itu? Mungkin boleh cerita flashback masa lalu. itu waktu itu kan kita tuh awalnya sebelum COVID itu kelas 7 semester awal tuh masih kelas semester 1 semester 2-nya mulai COVID. Waktu itu sebenarnya karena sudah sempat masuk gitu ya, teman-teman juga sudah pada mengenal, jadi kita tuh sudah lebih apa ya, sudah lebih terikat gitu, kita tidak lagi canggung-canggungan lagi. Jadi saya rasa waktu itu memang memang sepantasnya kan kita harus menunjukkan muka, kehadiran gitu. Dan saya pun merasakan karena waktu pada saat itu kan juga banyak acara yang dilakukan online, terus kemudian saya juga berkesempatan untuk menjadi MC gitu ya di Zoom meeting gitu ya. Jadi saya kadang merasakan bahwasanya ketika saya membawakan sebuah acara, terus kemudian tidak ada yang merespon, contoh utamanya ya entah itu mau respon suara ataupun merespon secara gestur tubuh, kehadiran mukanya gitu ya. Saya merasakan bahwasanya ini sebenarnya mereka menyimak atau tidak gitu. Memang terdengarnya klise gitu ya, tidak bagaimana kayak seperti umumnya bagaimana gitu ya, tapi buat saya menghadirkan wajah saya, walaupun cuma seorang saja di antara teman-teman di kelas gitu ya, anggap lagi mungkin seperti itu pun akan membuat guru itu menjadi pengajar itu menjadi lebih semangat untuk mengajar. Jadi dia karena merasa didengarkan, merasa ada yang memperhatikan, dia mau kata-kata atau mungkin sebuah informasi yang mungkin sebelumnya dia tidak berpikir untuk mengeluarkan itu karena tidak ada yang mendengarkan. Jadi merasa dihargai itu malah rasa dihargai oleh seorang guru itu juga malah bertimbal balik kepada kita yang para murid-muridnya itu untuk menjadi mendapatkan informasi yang lebih menjadi lebih enak gitu situasinya gitu. Makanya waktu itu saya juga menggunakan kamera karena saya merasa bahwasanya saya tidak ada halangan untuk tidak menggunakan kamera gitu ya. Jadi saya tetap menggunakan kamera karena memang saya ketika belajar itu memang duduk in kameranya gitu sekalian aja.
Oke, masih terhubung ya? Masih terhubung ya? Ya, Masih. Ini masih. internet koneksinya di sini agak unstable soalnya. Bagus ada di Bogor soalnya. Oke, Oh ya, lanjut ya, Kak Radian. Eh, Ini masih sedikit berkaitan dengan sesi COVID, tapi intinya adalah bahwa pentingnya adab di situ ya, pentingnya etika kita dalam menuntut ilmu di saat mungkin kita mudah saja untuk mereject, oh kamera saya rusak, atau mungkin oh udahlah, yang penting terhubung atau dengan, tapi seorang radian tetap dengan cara saya menampakkan diri, menunjukkan bahwa saya merespon, menunjukkan bahwa saya menghargai orang yang saya ajak bicara, kira-kira seperti itu. Nah, boleh Kak Raden cerita dalam konteks yang lebih luas, bagaimana sebuah hal-hal kecil itu bisa mengubah sudut pandang seorang Radian? Mulai dari hal kecil yang tadi, onin aja kamera, tapi ternyata kemudian itu bisa berdampak ke orang lain jadi lebih semangat kan seorang guru. Boleh Kak Radian bercerita bahwa sebuah hal kecil pun ternyata bisa memberikan impact yang besar dalam kehidupan Kak Radian? Ada. ya. Mungkin seperti pepatah yang lama kita pernah dengar gitu ya. Ketika suatu hal kecil kita kumpulkan akan menggunung juga nantinya gitu ya. Karena setiap hal kebaikan atau setiap hal-hal remeh kecil yang berkaitan dengan kebaikan itu kita lakukan, niscaya di kedepan harinya atau di kemudian hari itu akan menjadi suatu hal yang sangat baik itu berkumpul menjadi satu, terus kemudian bisa membantu kita di kemudian hari. Kayak misalnya mulai dari kamera yang dinyalakan ketika Zoom atau mungkin membantu orang nyebrang itu yang paling contoh paling gampangnya gitu ya kalau misalnya kita ngomongin tentang berbuat kebaikan atau senyum ketika ketika bertemu dengan orang walaupun mau asing ataupun orang yang kita kenal menyapa guru contohnya seperti waktu itu kita berpapasan ya pas kita ketemu gitu ya itu pun eh, memberikan tabungan bahasanya menurut saya itu memberikan sebuah tabungan kebaikan yang kelak nantinya akan penuh dan kemudian dilimpahkan kepada kita kembali gitu. Walaupun memang suatu hal yang seperti ini tuh buat saya tuh buat kebanyakan orang pun ini wah lama gitu. Kita nggak tahu kapan akan dilimpahkan gitu. Tapi intinya buat saya gampang itu ini seperti sebuah debit gitu ya. Eh, kita tabung terus kemudian ketika kita butuhkan kita berdoa gitu ya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tolong dibantu. Terus kemudian karena kita sudah punya apa namanya kita sudah punya tabungan kebaikan itu bisa memberikan kita sebuah eh, kebaikan juga buat kita sendiri. Saya juga pernah mendengarkan dari Ustadz yang pernah mengatakan bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya ketika kita berdoa ketika kita meminta sesuatu kita juga harus memberikan alasan kenapa kita layak untuk mendapatkan apa yang kita minta di doa tersebut gitu. Nah, dan dari kebaikan-kebaikan kecil itu bisa lah kita gunakan untuk dijadikan alasan. Ya Allah kan saya sudah berlaku baik gitu ya. Eh, Tolong untuk kali ini saya yang diberikan kebaikan. Kurang lebihnya seperti itulah. Jadi ada alasan terhadap sesuatu yang kita minta. Ya, ya. Jujur ya, dalam arti memang kita boleh idealis, tapi kita juga harus mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, butuh pertolongan ya. Kayak tadi Radian bilang, saya sudah berbuat baik, tapi tolong sekali ini saja. Saya yang ditolong gitu. Itu sesuatu yang mungkin kadang, mungkin sebagian orang nggak terpikirkan, atau mungkin sebagian orang ingin mengucapkan, tapi mungkin merasa antara malu, atau mungkin merasa nggak mampu, atau mungkin merasa nggak segan begitu ya. Tapi memang kadang hal seperti itu perlu kita lakukan ya. Seperti tadi Radian sampaikan bahwa doa itu ternyata nggak cuma masalah perasaan, tapi juga masalah logika ya. Saya perlu ini Ya, karena begini. Jadi artinya ya nggak semata-mata perasaan saja. Memang kita harus benar-benar berdoa itu secara logika. Kalau ibaratnya nih, misalnya mau minta diberikan nilai yang bagus, kalau perlu sebut nilainya berapa, kenapa, seperti itu. Baik Radian, ini mungkin kita yakin bahwa apapun yang sekarang Radian terima, jalani itu adalah semua karena kehendak yang di atas. Tapi kalau boleh Pak Agus bertanya, apakah sedikit banyak Radian merasakan bahwa salah satu hal yang Radian terima saat ini, nikmat yang Radian terima saat ini, diterima di TB,
Itu salah satunya adalah karena tabungan kebaikan tadi itu. Ya, menurut saya bahkan sampai sekarang pun saya merasa bahwasanya eh, apa yang sudah saya lakukan dari sebelum-sebelumnya itu merasa terbayarkan dengan rezeki saya bisa masuk atau keterima di Institut Teknologi Bandung. Tiga besar universitas atau perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dan mungkin saya rasa begitu karena hal-hal yang bisa menyebabkan saya masuk ke ITB ini, FSRD ITB ini bukan suatu hal yang eh, apa ya, dengan semata-mata mudahnya untuk masuk itu kayak hampir tidak bisa dijelaskan dengan logika gitu. Karena mungkin saya merasakan seperti contohnya nih saya ceritakan sedikit aja mengenai bagaimana prosesnya. Untuk background cerita atau konteksnya daripada sebuah cerita yang saya ceritakan saat ini, SMA Izada di mana saya menuntut ilmu eh, di SMA saya gitu ya. Itu belum sebelumnya belum pernah menerima atau belum pernah eh, ada murid dari situ untuk masuk ke ITB. Mungkin sudah pernah tapi sudah sangat lama gitu. Dan kebetulan pada saat itu ITB itu dari tahun lalu sudah, ya kan seperti yang kita tahu semua, ITB adalah kampus tiga terbesar di Indonesia gitu ya, dan itu sangat eh, prestis gitu ya, sangat elegan, sangat besar namanya. Dan buat kita yang sebelumnya belum di sekolah tersebut belum ada yang pernah masuk ITB itu suatu hal yang cukup berat gitu. Apalagi untuk berharap di jalur prestasi. Kebetulan saya masuk ITB ini lewat jalur prestasi. Jadi karena cukup pada saat itu saja sudah menjadi apa ya? Kalau bagi sebagian orang tuh mustahil gitu ya. Tapi saya bisa membuktikan bahwasanya itu bisa. Dan kemudian selain daripada itu juga untuk kayak misalnya dari bagaimana nilai saya dibandingkan teman-teman saya di sekolah gitu ya, dalam eligibilitas untuk SNBP itu bukan yang tertinggi. Saya tidak berada di 10 besar eligible gitu ya. Di angkatan saya eligible itu ada 30 orang yang mendapatkan, tetapi kebetulan em, saya pada saat itu berada di posisi tidak 10 besar di eligible tersebut. Sedangkan teman-teman saya yang di atas pun, alhamdulillah ada juga yang keterima, ada juga yang enggak, kan balik lagi. Sebenarnya kalau jalur prestasi itu bagi saya adalah jalur yang memang kalau kata orang-orang juga ini jalur goib gitu ya, dimana kita tidak bisa mengandalkan logika saja. Kita tidak bisa hanya mengandalkan akademis saja, karena nilai akademis tuh yang kepake adalah tabungan kita dari semester 1 sampai dengan semester 5 gitu ya. Dan sedangkan pada saat itu kita mendaftar, kita sudah tidak lagi bisa berlaku apa-apa gitu. Mungkin kalau saya masih bisa melakukan effort untuk portofolio, karena untuk masuk seni rupa itu kan membutuhkan portofolio. Tapi itu saja. Gitu. Walaupun memang ada, ya kita nggak tahu bagaimana sistemnya, ada yang bilang bahwasanya portofolio itu memiliki bobot besar atau bagaimana, tapi intinya saya berusaha untuk semaksimal mungkin. Karena kalau saya lihat dengan nilai saya, nilai rata-rata saya yang totalnya, itu saya rasa sepertinya kalau saya melihat dari yang tahun lalu, tren tahun lalu tuh kayaknya agak berat gitu untuk saya bisa masuk. Jadi akhirnya saya maksimalkan di portofolio, tapi selebih selebihnya itu saya hanya bisa berdoa. Jadi itu yang saya lakukan dan alhamdulillahnya pengumuman saya bisa keterima. Baik. Em, Bicara ke depan nih Kak Radian, setelah nanti diterima di ITB, apa harapan, visi, atau mungkin impian yang ingin Kak Radian wujudkan? Baik nanti akan diwujudkan di kampus atau mungkin akan diwujudkan setelah lulus dari ITB. Mungkin kalau kita berbicara dulu ya, mungkin tujuan atau visi misi saya ketika nanti masuk ke dalam perkuliahan itu mungkin sebenarnya cita-cita saya adalah jelas untuk lulus dengan nilai yang terbaik gitu ya. Itu udah pasti. Itu semua mahasiswa yang mau yang masuk perguruan tinggi negeri ataupun swasta semua pun pasti berharap hal yang sama gitu ya. Tapi kalau untuk hal yang lebih spesifik adalah saya ingin menginspirasi orang bahwasanya eh,
hal yang kita lakukan itu ya tadi seperti yang tadi Pak Awo juga bilang bahwasanya dari hal kecil menjadi besar gitu ya. Itu bisa berpengaruh besar kepada masa depan. Jadi kebaikan kecil menjadi kebaikan besar, terus kemudian eh, tidak semua hal itu harus pakai logika, tidak semua hal itu harus pakai eh, hal yang materialistis. Jadi saya rasa ketika saya mendapatkan kesempatan untuk bisa di sini juga berbicara di sini ya di kanal YouTube-nya Pak Awo, saya bisa bilang saya sudah sedikit melakukan dari capaian saya itu untuk bisa menginspirasi orang-orang, untuk memberitahu juga, untuk ngasih tahu saya berhasil kok membuktikan bahwasanya dari segala macam kondisi yang sekarang terjadi, eh, waktu saya mau masuk ke ITB, waktu saya mendaftarkan diri di eh, SNBP ya untuk masuk ITB, bahwa saya bisa membuktikan dengan mungkin sekolah yang sebelumnya belum ada riwayat yang ada di ITB gitu. Saya bisa menunjukkan bahwasanya ini bisa, tapi dengan cara apa? Dengan cara tadi ikhtiar dan tawakal harus dilakukan berbarengan seperti itu. Kemudian ketika saya lulus dari FSR di ITB, eh, cita-cita saya adalah menjadi kurator. Karena walaupun menjadi seniman tuh udah pasti ya, kalau lulus dari seni rupa nggak mungkin nggak jadi seniman, tapi saya ingin menjadi kurator karena saya rasa pendidikan tentang seni atau mungkin kualitas publikasi kesenian di Indonesia ini sedikit kurangnya eh, kurang begitu dikembangkan. Jadi saya berharap ketika nanti saya sudah lulus, saya bisa membuat atau bisa mengkuratori sebuah pameran yang bisa saya kuratori sendiri dan bisa mencakup semua hal yang saya ingin untuk gambarkan untuk Indonesia ke mata luar negeri. Karena saya pun sudah sempat mengikuti program student exchange ke Belanda waktu itu ya. Kita di situ saling berbagi mengenai kebudayaan, saling berbagi mengenai bagaimana kebudayaan Indonesia yang pada saat itu juga terpengaruh oleh Belanda dan kemudian kita juga bertemu dengan teman-teman dari negara-negara lain. Kita berbagi tentang budaya dan juga kesenian tradisional dari negara kita masing-masing gitu. Dan kemudian saya cukup terkejut bahwasanya kayak masih banyak negara-negara di luar sana yang tidak tahu apa itu wayang, yang yang mana sebenarnya wayang itu kan harusnya sangat populer gitu dari Indonesia, dari Jawa gitu ya. Karena waktu itu saya mempresentasikan wayang di depan teman-teman seluruh dari beberapa negara itu di Belanda dan banyak dari mereka yang tidak mengetahui wayang gitu. Mungkin malah tidak pernah melihat sama sekali tentang wayang. Walaupun bahkan mendengar pun kayaknya belum pernah gitu. Jadi saya merasa bahwasanya ini wayang ini kan suatu kesenian budaya yang paling kita banggakan kalau kita bisa sebutkan ya. Jadi jangan sampai seperti kasus yang lama pernah terjadi seperti kebaya ini diklaim oleh negara Malaysia seperti itu jangan sampai. Jadi target saya adalah untuk mempublikasikan lebih terhadap kesenian yang kita miliki, budaya yang kita miliki, Indonesia, kita terapkan dalam modernisasi eh, teknologi yang sekarang menjadi topik utama di masa-masa globalisasi seperti ini. Itu, Pak. Oke. Karena dia ini bagus mau bertanya nih. Mungkin kalau tadi kita relatekan dengan tabungan kebaikan ya, bolehkah ada hal-hal lain yang menurut Radian cukup berpengaruh dari sisi keberhasilan Radian sampai masuk ke ITB ini? Adakah orang-orang, terutama dalam hal ini yang cukup memberikan kontribusi, entah itu dalam bentuk tabungan kebaikan ke Radian atau mungkin malah memberikan support secara pengetahuan, strategi atau yang lain? Sosok-sosok yang menurut Radian itu sangat, kan tadi Radian menginspirasi ya. Nah, sosok-sosok yang menurut Radian ini menjadi bagian penting di balik berhasilnya saya lolos ke ITB ini, bolehkah di-mention? Ya, mungkin ya saya tadi lupa menceritakan bahwasanya
ketika berdoa itu tidak cukup sendiri gitu ya. Mm. Berdoa ketika kita hanya berdoa sendiri itu suatu request yang sangat besar gitu. Ini kan suatu permintaan, suatu doa yang sangat besar. Jadi saya merasa bahwasanya kalau doa saya sendiri itu belum tentu dikabul gitu. Jadi saya merasa saya juga harus meminta tolong kepada banyak orang ceritanya ya. Atau perumpamaannya, minta tolong kepada banyak orang. Contohnya dari orang-orang yang saya kenal, mau yang saya baru kenal, mau yang saya sudah percayakan atau mereka yang sudah percaya dengan saya gitu ya. Contohnya seperti orang tua saya, keluarga saya gitu kan. Itu udah pasti mendoakan saya. Tapi selebihnya kayak mungkin saya juga bisa minta doa gitu ke teman-teman. Tapi kan saya juga tahu teman-teman saya kan juga sedang fokus dengan doanya mereka sendiri yang ingin masuk PTN gitu ya. Tapi kita tetap mendoakan semuanya secara general. Tapi menurut saya yang menjadi impact paling besar eh, yang bisa membuat saya mencapai capaian saya saat ini mungkin adalah saya selalu eh, saya tuh selalu dekat dengan karyawan-karyawan di sekolah. Tidak hanya guru-guru, kalau di IZADA kita sebutnya fasilitator ya. Tidak hanya dengan mereka, tetapi saya juga mendekatkan diri dengan CS, dengan Sapam gitu ya. Karena saya memang tipenya orang yang apa ya, mungkin bisa dibilang tuh mudah untuk berbaur, mudah untuk bergaul gitu ya. Tetapi kenapa saya memilih mereka gitu? Bukan bukan karena saya ada maunya, bukan kenapa, bukan. Maunya memang ada, tapi maksudnya ketika saya mengekspansi pergaulan saya bisa eh, kemudian harinya ketika misalnya saya kesulitan, ketika misalnya saya eh, membutuhkan bantuan, saya ada juga dari mereka-mereka yang bisa membantu saya. Makanya ketika pas saya mau menginput nilai, pas saya sudah menginput nilai di PDSS untuk mendaftarkan diri ke ITB pada saat itu, saya langsung samperin kepada staf-staf sekolah, guru-guru, saya sungkem minta doanya gitu ya, yang terbaik. Saya juga bahkan keliling waktu itu saya pada saat itu saya keliling dari Izada ke Anissa untuk minta doa, bahkan ke sapam-sapam, bahkan ke supir juga waktu itu saya masih ingat saya minta doa untuk kelancaran saya, kemudahan saya, dan juga eh, rezeki saya untuk bisa masuk ITB. Dan sampai sekarang saya sangat berterima kasih kepada mereka, kepada semua orang yang mendoakan saya, entah itu teman-teman saya, entah itu juga Bapak Ibu guru, entah itu karyawan-karyawan sekolah, entah itu orang-orang yang baru saya temui yang saya minta tolong untuk doakan saya gitu ya. Ya, saya sampai sekarang masih berterima kasih karena tanpa mereka, saya yakin tanpa mereka keajaiban-keajaiban seperti ini, karena memang kan benar ya kalau kata orang kan jalur langit ini gitu, jalur hoki gitu ya. Keajaiban seperti ini tuh tidak bisa tercapai oleh saya sendiri kalau saya bergerak sendiri gitu Pak. Iya, iya. Ini ternyata kita satu hati ya Radenya. Sebelum bagus Zoom meeting ini, bagus sudah terpikir nih judul untuk interviewnya sukses TB jalur langit. Tapi sekarang ternyata sama Radiasti langsung di-mention jalur langit. Satu hati kita berarti ya, nyambung ya. Radian nih, Nyambung. mungkin pertanyaan terakhir dan mungkin sekaligus permintaan terakhir. Kan tadi Radian ingin menginspirasi banyak orang gitu ya, setelah, terutama setelah lulus dari TB. Nah, sekarang sesi closing statement ini. Closing statement dari seorang Radian, khususnya untuk teman-teman yang sekarang sedang berusaha untuk mencari atau menemukan perguruan tinggi, baik itu pun yang negeri ataupun swasta, kira-kira mindset apa yang perlu diluruskan dari teman-teman? Tadi sebenarnya Raja sudah sampaikan sekilas ya bahwa semuanya nggak harus diukur dengan logika, tapi mungkin dari sisi yang lain, keywordnya, kata kunci apa sih yang ingin Radian tekankan melalui interview ini untuk teman-teman yang sekarang masih berjuang, sedang berjuang untuk bisa lolos masuk perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta. Mindset apa yang perlu diluruskan? Oke, mungkin buat teman-teman semua yang sekarang menonton video ini, entah beberapa tahun yang akan datang, entah hari ini juga ketika diupload, entah besoknya, entah kapan itu, teman-teman yang sedang berjuang atau sedang duduk di kelas
2012, terutama ya, bisa juga yang buat nanti-nantinya untuk membekali masa depan. Catat untuk diri kalian sendiri. Tujuan kalian. Rencanakan dari jauh. Apa yang mau kalian dapatkan, apa yang mau kalian raih. Dan selalu berbicara kepada diri sendiri. Contohnya seperti ini. Contohnya yang saya lakukan juga gitu ya. Nanti ketika saya sudah di ITB, ketika saya sudah masuk di ITB, saya akan berbuat baik. Berbuat baiknya dibuat lebih spesifik. Waktu itu saya kebetulan mentraktir makan teman sebangku saya misalnya kayak gitu ya. Jangan pernah, menurut saya ini personal preference. Jangan hanya bilang nanti kalau saya. Kalau itu kan sebuah perumpamaan, sebuah permisalan, sebuah opsi. Kita tidak pasti itu jalurnya. Jadi kita juga masih ada di antara keraguan mau masuk itu atau enggak gitu. Jadi memang itu juga salah satu hal yang saya lakukan ketika misalnya teman saya ngomong, lu mau masuk mana Rat? Gitu. Saya selalu jawab, nanti saya mau masuk di ITB. Karena nanti dalam 1 tahun yang akan datang, saya sudah duduk di antara teman-teman yang masuk ITB. Saya ngomong kayak gitu kepada diri sendiri, saya memapankan sugesti saya. Karena sugesti itu adalah nomor satu. Tapi selain daripada itu semua, kita tidak bisa hanya mensugestikan diri sendiri, ngomong begitu saja, terus tanpa melakukan hal yang lain. Jadi, setelah kalian mensugestikan diri sendiri, itu tadi step pertama, sugesti dimapankan apa yang diinginkan, apa yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Dari jauh-jauh hari. Jangan mepet. Habis berdoa, dari kita sendiri sudah berdoa, kita minta doa kepada orang lain. Nah, minta doa kepada orang lain itu tidak hanya minta doa saja, tetapi harus kita juga diimbangkan dengan tadi kebaikan-kebaikan kecil yang bisa kita lakukan, seperti buang sampah yang sembarangan kita buangin ke tempat sampah, itu kan juga termasuk kebaikan. Jadi, anggapnya itu bukan kebaikan yang orang bisa lihat, karena mungkin itu bagi sebagian orang itu penting, tapi buat konteksnya ini, ketika kalian menemukan hal misalnya seperti sampah di gang kecil yang nggak ada siapa-siapa itu ya, kalian ingat, ini adalah tabungan kebaikan saya, buang. Ini tabungan kebaikan saya. Ketika nyebrangin orang gitu, ini tabungan kebaikan saya gitu. Seperti itu. Dengan begitu, kita nanti ketika kita sudah waktunya harus mencapai apa yang kita inginkan, itu kita sudah punya tabungan yang sudah kita siapkan untuk kemudian nanti bisa kita gunakan untuk berdoa, untuk nanti kita mendapatkan hal yang kita inginkan. Dan kemudian yang terakhir, karena kita ngomongin tentang akademik, tidak mungkin juga saya tidak berbicara tentang akademik. Karena kalau udah ngomongin tentang akademik, mau masuk lewat jalur prestasi, harus prestasinya juga yang ditonjolkan. Ikut banyak lomba, ikut banyak kegiatan-kegiatan yang bisa membantu atau bisa mengelevasi prestasi kalian. Contohnya seperti workshop-workshop, entah itu juga lomba-lomba nasional, terus kemudian juga udah mulai mengkontrol nilai dari semester satu gitu ya, semester satu di SMA gitu ya, supaya tidak hanya lewat jalur langit saja gitu, tidak hanya dari kehokian tanda kutip ya, tetapi logika pun secara teoritis, secara eh, kertas gitu, di atas kertas tuh masuk akal, masuk akal, jadi kemudian bisa sebanding. Jadi ketika kita minta doa, apa yang kita inginkan masuk akal. Tidak lagi, lah kok nilainya jelek bisa masuk tuh ya kan nggak masuk akal. Nggak mungkin itu akan dikabulkan jadinya. Jadi harus sebanding ikhtiar dengan tawakal. Gitu Pak. Cukup ya. Oke. Terima kasih banyak karena dia nih sesinya udah 2 kali lipat dari rencana awal 15 menit jadi 30 menit ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Kak Radian juga nanti dimudahkan dalam belajar di ITB. Syukur nanti bisa lanjut ke Amin, ya rabbal pendidikan alamin. di luar negeri ya. Dan bisa menginspirasi bukan hanya teman-teman di dalam negeri tapi di seluruh dunia melalui Amin. mindset tabungan kebaikan. Terima kasih banyak Kak Radian Amin. atas Terima kasih waktunya. banyak Bapak. Semoga selalu Terima sehat. kasih. Selamat menempuh kuliah di Bandung. Jaga kondisi, jaga stamina. Semoga dapat teman yang baik, dapat
kampus terbaik dan dapat impian yang terbaik juga. Bagus akhiri ya. Terima kasih. Oke Pak, terima Assalamualaikum kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Terima kasih. istirahat ya. Even though I wasted it all just to watch